Assalamualaikum, kembali lagi di podcast kemarin sore. Ada saya Hana Sausan. Kali ini bintang tamu kita spesial kenapa? Karena kita mendatangkan anak muda, caleg muda, yang baru pertama kali maju ya Teh ya? Betul, pertama kali. Ada Teh Sofa Mujahidah. Give applause. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan kalau hari ini nih, ini lumayan banyak something in common ya Teh ya? Oh gitu. Antara kita berdua. Okay. Yang pertama adalah ini Teh Sofa Mujahidah ini alumni dari Ilmu Politik Unpad. Masih satu alma mater lah ya kita. Betul. Angkatan berapa Teh? 2015. 2015 berarti kita beda 5 tahun ya Teh ya? 2020. Iya, aku 2020. Okay. Gitu. Terus ya, beda 5 tahun. apa kesamaan lainnya? Sama-sama sekolahnya sama. Oh iya. Kita bahkan satu sekolah dari SMP. SMA. Sama. Di pesantren yang sama. Terus apalagi sama-sama caleg perempuan ya Teh? Oke. Karena wah, ini fun fact nggak ya? Jadi PKS itu satu-satunya partai politik di Indonesia yang di pemilu 2024 kemarin itu memenuhi kuota minimal 30%. Iya, perempuan. Itu 84 dapil seluruh Indonesia. Kita ada caleg perempuannya dan ini salah satu produknya ya Teh kita ya. Salah satu produknya. Salah satu produknya. Terus apa lagi? Ya anak muda lah ya, anak muda. Jadi bisa masuk lah ya. Boleh perkenalkan diri secara lengkap Teh. Oke, apa aja nih? Apa aja deh yang pengen dikenalin. Oke, semuanya. Halo, salam kenal. Aku Sofa Mujahidah. Tadi kalau kata Hana kan caleg muda ya, sebagai caleg muda di Kota Bandung, DPRD Kota Bandung, Dapil 5. Dapil 5 itu jadi ini kan sebenarnya Bandung itu ada perubahan dapil ya. Jadi baru gitu, dapil baru. Tapi maksudnya dapil yang kalau dapil 5 kan awalnya tuh ke sini nih, daerah-daerah sini. Nah, jadi akhirnya ke daerah sana tuh, ke daerah Bandung Selatan ya. Regol, Astana Anyar sama Bojong Loakaler. Itu. Terus tadi kan kata Hana juga kita sama-sama satu alma mater di Ilmu Politik Unpad angkatan 2015. Udah, gitu aja kali ya. Oh, oke. Nggak banyak yang nanti kita ulik lebih jauh. Dikenalkan. Insyaallah, boleh. BTW soal pemekaran dapil itu kebetulan temanku ada yang ngambil penelitian itu, topik penelitian itu di kampus. Dan PKS itu salah satu yang menolak ya Teh ya, pemekaran. Iya betul. Emang kenapa sih? Ada dampak apa sih terutama sebagai caleg yang mengalami gitu? Sebetulnya aku nggak yang begitu tahu juga ya, maksudnya tentang kan jadi kayak pas dari awal banget isu-isu pemekaran dapil itu tuh aku nggak yang ngikutin sebetulnya. Karena waktu itu kayaknya belum yang terlalu ikut dalam gitu loh di partainya, di PKS-nya, terutama di calegnya juga gitu. Tapi setelah kesini terus akhirnya tahu infonya gitu ya. Jadi kan sebetulnya kalau alasannya kenapa sampai akhirnya ada pemekaran dapil itu untuk menyesuaikan DPT. DPT ya, menyesuaikan DPT. Jadi banyak tuh yang kayak wilayahnya tuh panjang, wilayahnya tuh besar, tapi DPT-nya cuma segitu gitu. Kayak waktu dulu tuh ini daerah ini DPW ya kita ya. Nah, di Soekarno-Hatta itu kan masuknya ini kalau nggak salah Kecamatan Rancasari. Kecamatan Rancasari ya. Nah, Kecamatan Rancasari ini masuknya dulu Dapil 5. Dapil 5. Dapil 5-nya itu dari Regol, dari rumah aku. Sana tuh dari Regol. Jadi ada beberapa kecamatan Regol, Buah Batu, Rancasari, Gede Bage. Kayak ada beberapa kecamatan seingat aku. Nah, cuman secara DPT itu tuh nggak banyak. Secara DPT tuh beda sama Dapil 6. Dapil 6 tuh waktu itu ada Astana Anyar, Bojong Loakaler, Bojong Loakidul, pokoknya daerah-daerah situ tuh. Itu tuh daerah-daerah padat. Padahal secara jumlah kecamatan tuh sama. Kayak gitu. Jadi jumlah kecamatannya sama, tapi secara DPT-nya karena di sana itu wilayahnya lebih padat, jadi akhirnya DPT-nya lebih banyak. Kayak gitu kan. Jadi akhirnya nggak imbang lah gitu. Nah, makanya yang sekarang itu perubahan dapilnya itu berdasarkan DPT. Nah, kalau soal penolakan dari PKS-nya sendiri, kenapa sampai akhirnya nggak setuju ya? Kenapa ada pemekaran dapil? Jadinya aku tahu tuh sebetulnya itu tuh berimbas ke jumlah kursi. Jumlah kursi yang akhirnya didapatkan gitulah ya, setahu aku gitu ya. Jadi akhirnya kayak yang Dapil 3 tuh Dapil Arca Manik Antapani. Jadi kalau dulu di dapil yang dulu itu kan maksudnya Dapil 4. Nah, dulu tuh itu ada 9 kursi di situ tuh. Tapi dengan dapil yang dulu. Nah, kalau sekarang masuk dapil baru itu tuh kursinya jadi beda. Jadi cuman ada 8 kursi.
gitu. Jadi kan jadi faktor apa namanya? Tapi aku nggak begitu paham ya, maksudnya kayak apa ya? Buat ngurusin keputusan berapa kursinya setiap dapil tuh aku nggak paham. Cuman setiap dapil itu tuh kan pasti ngaruh ya. Jadi akhirnya dapil yang harusnya bisa kita tuh di situ 9 kursi, tapi jadi akhirnya cuman 8 kursi kayak gitu. Karena perubahan dapil. Luar biasa. Ini baru mulai langsung dapat kuliah 3 SKS. Enggak, karena kayaknya juga nggak begitu paham sebenarnya. Cuman akhirnya aku jadi tahu gitu. Maksudnya kayak oh ternyata imbasnya tuh ke situ gitu. Kursi juga. Dapetnya juga Kayak gitu. luar biasa emang. Anak muda itu kalau misalnya kita tahu, kita bilang tahu, kalau bilang nggak tahu ya nggak tahu gitu ya. Ya nggak tahu. Apa yang mau dikasih tahu orang nggak tahu. Dikasih tahu. Tapi kan biasanya orang bisa muter-muter ngeles kemana gitu. Dan tadi walaupun Teh Sofa bilangnya ya waktu itu belum terlalu aktif di PKS, tapi tenang, ini bukan anak muda yang tiba-tiba masuk gitu ya Teh ya. Bukan anak muda yang tiba-tiba masuk dicalonin, enggak. Jadi Teh Sofa ini memang sudah aktif berapa tahun Teh? Berapa tahun terakhir? Di mana? Di Garuda PKS. Keadilan. Paling di Garuda Keadilan ya sebenarnya ya. Kalau di Garuda Keadilan itu dari tahun 2000, kayak dari aku kuliah ya. 2018 lah, 2018 itu Garuda Keadilan di kota Jawa Barat, atau di Jawa Barat. Oh, sudah mulai di provinsi ya. Jadi waktu itu aku nggak di kota dulu. Nggak di kota Bandung dulu. Cuman kalau di kota Bandung tuh aku suka ikut agendanya aja. Jadi kalau misalnya ternyata ada program apa harus aku ikut gitu. Nah, terus akhirnya ketika ada kepengurusan baru di GK Jabar, nah diminta buat ikut di GK Jabar. Ini gitu. dari tadi kita ngomongin GK, emang GK itu apa sih Teh? Oh iya. GK itu Garuda Keadilan. Garuda Keadilan. Okay. Garuda Keadilan itu apa? Jadi Garuda Keadilan itu, jadi sebenarnya itu sayap partai yang ada di PKS. Sebetulnya awalnya banget Garuda Keadilan itu tuh ada buat ngehimpun para anak-anak kader. Jadi tuh karena kaderisasi PKS tuh kuat banget ya. Jadi sampai ke anak-anaknya juga itu tuh kayak kita tuh gimana caranya biar anak-anaknya yang udah pada gede-gede nih, apalagi yang udah masuk dia udah dapet hak pilih gitu kan, tapi ternyata dia nggak kehimpun gitu, nggak kita rangkul gitu. Jadi akhirnya dibuatlah satu kelompok, satu komunitas namanya Garuda Keadilan buat ngehimpun anak-anak kader ini. Cuman semakin kesini fungsinya kita semakin luas. Semakin luas. Jadi nggak cuman buat anak kader aja, tapi siapapun itu yang tertarik sama program-program kita terus pengen ikutan bareng di komunitas kita itu bisa gitu, siapapun itu. Oke, jadi Garuda Keadilan ini bisa dibilang sayapnya bidang kepemudaan ya, Teh? Betul. Bersama dengan PKS Muda, mungkin teman-teman pernah dengar. Kayaknya lebih familiar orang-orang sama PKS Muda. PKS Muda ya, sama Gema Keadilan. Kalau Gema Keadilan mungkin kurang ya. Gema Keadilan tuh sekarang tuh udah nggak muda gitu. Gema Keadilan tuh kayaknya udah agak bapak-bapak banyaknya, bapak-bapak ibu-ibu. Kalau milenial itu kan sampai usia 45 tahun Teh, kalau secara administratif ya. Ya katakanlah ya Gema Keadilan tuh yang senior-seniornya lah, senior-seniornya pemuda. Iya. Atau enggak kan iya, bisa dibilang kayak bisa gitu. Dibilang jadi kayak gitu. Milenial yang deket ke Gen X. Gen X. Kalau kita kan misalnya milenial yang aku kalau kamu kan udah Gen Z kan. Oh iya, ini kita sudah lintas generasi ya. Beda. Nah, kalau aku milenial yang emang deket ke Gen Z gitu. Milenial yang mepet Gen Z. Oke. Okay. Wah, luar biasa. Jadi memang anak muda, kalau memang PKS itu berusaha untuk memenuhi pertama kuota anak muda dan juga kuota perempuan, tapi juga nggak asal ambil ya Teh. Dilihat di mana sih anak-anak yang memang dia tuh punya semangat yang sama dengan semangatnya PKS. Gitu. Ngomong-ngomong soal pemilu atau pencalokan, kalau ada istilah kalau lagi rame di TikTok sekarang tuh kayak life after breakup. Jadi pernah ngerasain nak? Aduh. Patah hati kan banyak jenisnya ya. Oke. Patah hati nggak harus putus ya. Maksudnya nggak harus relation. Kalau Hana kemarin terakhir patah hati nggak keterima kampus impian. Itu juga life after breakup banget tuh rasanya tuh. Kemarin kan berarti udah lama dong, 2020. Iya, sekitar 4 tahun yang lalu berarti ya. Jadi ya kalau ada istilah kayak gitu, ada dong istilah life after pemilu. Gimana nih? Life after pemilu. Ini luar biasa ya, karena kalau teman-teman caleg aku, misalnya teman-teman yang lain yang juga caleg gitu, itu tuh ternyata banyak yang sakit. Sakitnya baru sekarang. Kayak ada tuh yang ketua Garuda Keadilan Jabar kan, dia sakit. Sakitnya tuh baru hamil sebulan ya. H+. Setelah berapa minggu pemilu kampanye gitu kan, terus akhirnya baru sakit, baru tumbang gitu. Terus ada yang ya tadi ketua Garuda Keadilan Jabar, dia baru sakit itu sekarang gitu. Terus ada juga yang caleg Kota Bekasi, dia juga sakit sampai dirawat.
Masya Allah. Terus Masya Allah sebetulnya sih. Innalillahi. Masya Allah dengan perjuangannya gitu maksudnya. Ya, tapi bukan berarti orang yang nggak sakit akhirnya dia nggak berjuang ya. Maksudnya kayak mungkin emang ya Allah kasih istirahat aja, waktu istirahat aja. Kayak aku juga kemarin tuh sempat sakit seminggu. Jadi kalau kata orang-orang bisa jadi ini karena ya efek dari kampanye gitu kan. Kalau kampanye kan pasti kamu juga ngerasain ya Naya. Maksudnya kayak dari kita tuh mungkin di akhir-akhir apalagi menjelang pemilu tuh kayak bener-bener gitu ya ngejer kayak kan karena nggak boleh ada hari yang itu tuh hari kosong gitu kan. Betul. Kita bener-bener harus ngisi itu sama agenda ya sapa warga. Ya mungkin sapa warga tuh kan nggak harus langsung ya tapi bisa lewat WhatsApp atau lewat Instagram atau lewat apapun itu gitu kan. Terus akhirnya baru kerasanya tuh setelah pemilu gitu. After pemilu kayak gitu. Kalau Selain kondisi kesehatan ada kondisi kesehatan ada perbedaan nggak Teh? Jadi life after pemilu ini kan luas ada, ya. kalau aku ada karena aku itu kemarin tuh resign ya dari kerjaan. Oh iya. Kalau aku resign. Iya. Jadi kalau orang lain ada yang akhirnya setelah pemilu bahkan pas waktu masa kampanye juga sambil kerja gitu kan. Iya. Jadi karena emang ya udah pekerjaannya emang ya dia sebagai atasan gitu ya, dia yang punya kendali gitu-gitu. Jadi akhirnya nggak bisa resign, nggak bisa keluar. Jadi sambil gitu kan. Orang sambil kerja sambil kampanye gitu. Kalau aku dari awal karena nggak boleh di kantor aku nggak boleh berpartai gitu. Jadi akhirnya udah resign di Agustus aku resign. Nah jadi pas waktu September, Oktober, November kan udah kampanye udah beres tuh kayak aku nggak punya kerjaan kan, jadi aku mau ngapain? Merasa Ya, kosong bener-bener gitu kosong nggak sih? banget. Setelah kemarin sibuk di titik yang sibuk banget. sampai akhirnya kayak aku mau ngapain, gak ada kerjaan gitu loh. Tapi buat aku sih ini alhamdulillah ya, jadi akhirnya momen buat istirahat tadi gitu. Buat istirahat, buat ya seenggaknya menyusun rencana ke depan tuh buat apa, mau ngapain dan lain sebagainya gitu. Jadi momen buat istirahat tadi. Ada sampai Hibernasi. ada kata memulihkan diri nggak Teh? Kayaknya aku tidak se-stres itu sih. Oh, enggak ya? Kayaknya ya. Maksudnya banyak orang-orang yang kayak nanya sampai kayak gini nih, tetangga aku nih ada. Kayak kemarin kan mau Ramadan tuh kan biasanya kita silaturahim ya, kayak ke tetangga-tetangga gitu. Kalau tradisi keluarga aku tuh biasanya kayak ada makanan atau apa yang dikasih ke keluarga ke tetangga-tetangga buat sambil mohon maaf gitu kan, mina aidin wal faizin. Terus abis itu tetangga nanya kemarin gimana hasilnya gitu kan. Terus aku tuh kayak ya Allah, sebenarnya kan belum ada pengumuman resmi ya, cuman karena aku udah tahu hasil suara aku berapa, ya udah aku kasih tahu kayak dapetnya segini Bu, belum dapet, aku bilang gitu, suaranya masih kurang banyak gitu. Ih masa kok bisa gitu lah pokoknya, kayak saya sekeluarga udah milih gitu. Terus ya Bu alhamdulillah ya hatur nuhun gitu, gimana atuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak kasihan ke akunya, tetangga akunya tuh kayak gimana atuh, aduh maaf ya punten, kata aku teh Bu gak apa-apa Bu, saya mau ya. Maksudnya di satu sisi aku juga dari awal emang maksudnya udah menguatkan diri kalau itu bagian dari perjuangan gitu. Maksudnya bukan berarti titik akhirnya itu adalah mendapatkan kursi gitu, tapi kan maksudnya menangnya tuh dapetin kursi gitu kan. Kan nggak gitu kan kayaknya capek banget kalau kita mikirnya kayak gitu kan. Jadi makanya aku tuh sampai kayak ke ibu-ibu itu, Bu nggak apa-apa Bu, ya Allah makasih ya udah percaya sama saya gitu kan. Bingung ya mau gimana, emang nggak dapat kursi tapi ibunya tuh kayak kasihan gitu. Padahal kan kita tidak se-stres itu gitu, karena udah dari awal kita udah mempersiapkan diri, bukan itu tujuan kita gitu kan. Itu obrolannya H+ berapa pencoblosan tuh Teh? Kemarin baru mau Ramadan. Jadi H+ berapa tuh? Kan pemilu tanggal 14. Terus Ramadan itu kemarin tanggal 12 kan. Berarti udah hampir sebulan kan? Sudah, hampir iya sebulan. sih, udah hitungannya udah hampir sebulan. Tapi kan tetap aja itu kan hasil akhirnya belum keluar ya. Betul. Dan Teteh sudah tahu hasilnya. Itu kalau boleh tahu taunya dari mana? Ya tahu lah, maksudnya kan kita juga kan di partai kan punya C1, ada kita juga ngerekap suara gitu kan. Jadi ada rekapan suaranya, itu suara yang sudah direkap itu, nah ini kan diumumin gitu, dikasih tahu. Tapi bahkan sebenarnya di datanya PKS sendiri itu kan sebenarnya belum boleh terbuka untuk umum, bahkan calegnya sendiri. Aku bahkan belum dikasih tahu gitu karena Oh iya, berapa? Mungkin beda kali ya, maksudnya karena yang aku pusat. belum. Oh iya, pusat. Iya, beda kali ya. Maksudnya kalau pusat kan prosesnya masih terus jalan kan sampai sekarang. Pleno, aku nggak tahu plenonya apa udah beres apa belum. Cuma kan kalau kota udah dari jauh-jauh udah beres plenonya. Udah dari jauh-jauh. Bukan karena sebenarnya aku pengen ngulik ini sih Teh. Bukan karena Teteh punya koneksi ke dalam. Enggak lah.
Mana ada, aku nggak, bahkan Soalnya suka ada pertanyaan gini teh, ini anak muda udah nyalek, lu anaknya siapa sih? gitu. Enggak. Boleh dikasih tahu teteh anaknya siapa? Jangan, kan tadi kan nggak mau dikasih tahu. Oh, gak mau dikasih tahu. Tapi itu ngaruh nggak sih teh sebenarnya anaknya siapa? Sebenarnya kalau dari segi mungkin ketokohan kali ya, maksudnya Iya. ketokohan itu ngaruh sih, karena ada mungkin beberapa pemilih juga yang sebelumnya, jadi kan abi aku sebelumnya caleg nih. Calegnya udah beberapa periode, tapi emang di beberapa, jadi beda-beda dapil gitu loh nyalegnya. Nah cuman kan secara penokohan orang-orang mungkin udah lebih tahu abi aku dibanding aku sendiri, ya kan. Nah jadi akhirnya kayak ada beberapa yang awalnya milih abi aku, terus akhirnya jadi sekarang milih aku kayak gitu. Tapi itu nggak semuanya gitu, karena kalau dilihat secara suara justru masih lebih besar abi aku yang dulu dibanding suara aku yang sekarang gitu. Karena tadi aku juga selama proses masa kampanyenya juga nggak mau yang kayak aku anak siapa gitu. Oh, nggak menjual nama orang tua. Tidak. Agak rugi dong ya. Orang-orang mikir gitu sih, tapi buat aku kayak itu lebih apa ya, lebih nyaman buat aku gitu. Gitu. Jadi kayak orang kenal aku ya sebagai aku gitu, bukan anak siapa, bukan orang tuh. Jadi akhirnya harapannya tuh beda gitu. Apalagi kalau udah tahu sosok abi aku tuh kayak gimana misalnya, kok anaknya kayak gini, karena kayak gitu kan Jadi terbebani ekspektasi betul, ya bisa dibilang. kayak gitu. Jadi orang ya udah kenal aku sebagai Sofa, caleg muda, terus dia punya pemikiran apa dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang aku bawa. Jadi penasaran nih, kalau misalnya memang orang tuanya Teh Sofa, abinya Teh Sofa itu katakanlah sudah punya basis massa, walaupun belum sampai bisa mengantarkan ke kursi ya. Betul. Untuk dapat kursi. Kenapa akhirnya yang dipilih tuh Kenapa akhirnya yang dipilih Teh Sofa? Gimana Bukan sih? abi aku. Boleh Ini ceritain kronologi awal kenapa tawaran itu datangnya ke Teh Sofa dan kenapa kemudian Teh Sofa menerima tawaran itu? Sebenarnya tawarannya tuh dua. Jadi ke abi aku iya, ke aku iya. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi nggak yang akhirnya karena sekarang mah zaman anak muda gitu ya, terus abi aku akhirnya dihempas begitu saja, terus akhirnya langsung aku enggak. Tapi karena kemarin juga kalau ngelihat dari segi suara, abi aku juga ya lumayan banyak ya suaranya gitu. Jadi itu kalau misalnya sekarang satu periode lagi aku nggak tahu sih, tapi ya lumayan lah gitu, itu jadi tabungan yang cukup gitu. Nah cuman kemarin itu maju mundur aku juga akhirnya memutuskan untuk menerima amanah ini, maju mundur. Terus abi aku juga yang kayak udahlah, kayaknya sekarang udah bukan waktunya abi, karena abi juga punya amanah di DPW kan. Dan amanahnya juga kayaknya emang cukup ribet ya, maksudnya cukup riweh gitu, cukup bikin pusing gitu. Jadi akhirnya karena kemarin itu abi aku ngerasa kayak nggak bisa maksimal itu karena double amanah gitu. Misalnya sebagai caleg iya, DPW juga iya kan. Nah ngerekap suara dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya daripada nggak maksimal, ya udah teteh sekarang emang waktunya milenial kata abi aku gitu ya. Terus juga teteh juga punya titel sebagai sarjana ilmu politik. Jadi ada beban ilmu, beban keilmuan, beban idealisme nggak sih? Iya. bener. Jadi kalau mau macam-macam tuh kayak malu sama iya, kita gelar. punya gelar gitu. Nah gitu, jadi punya ilmunya gitu kata abi aku gitu. Terus ya seenggaknya juga di partai, walaupun sebenarnya aku belum yang kayak, aku tuh sebenarnya karena suka iri ya sama caleg-caleg muda yang lain. Kayaknya di partainya emang udah dikenal banyak orang gitu. Orang-orang udah pernah kenal, caleg-caleg yang lain juga kayaknya udah kenal dan sebagainya. Aku bener-bener kayak, sebenarnya kalau untuk internal sendiri di partai, aku tuh ya udah di GK aja gitu. Belum banyak main kemana-mana gitu. Jadi buat aku sih ini kayak, jadi akhirnya kenal lebih banyak kenal orang baru gitu, kayak gitu. Nah balik kayak yang tadi ya, kronologinya ya, sampai akhirnya maju mundur. Terus abi aku bilang kayak gitu, aku juga nggak yang langsung kayak oke, aku terima, kan nggak gitu ya. Ini dikira amanah caleg ini gampang gitu kan, nggak ya, pasti kamu juga gitu kan, maksudnya maju mundur bingung dan lain sebagainya dulu kan, kayak gitu. Akhirnya aku sholat istikharah. Sholat istikharah karena waktu itu dihadapkan dengan dua pilihan. Jadi yang pertama caleg, yang kedua itu pilihan di kantor. Jadi aku tuh dapat promosi di kantor buat naik jabatan gitu. Nah cuman tadi syaratnya kan tidak boleh berpartai, nggak boleh nyambil gitu loh. Jadi kayak aku dapat posisi iya, aku caleg iya gitu kan, nggak boleh kayak gitu. Jadi akhirnya aku istikharah. Jadi istikharahnya tuh ini luar biasa sih buat aku mah. Jadi
aku waktu itu posisinya nggak sholat ya, jadi nggak bisa yang sholat istikharah benar-benar sholat gitu, jadi cuma doa aja abis azan, aku doa, terus 3 malam berturut-turut aku mimpi datang ke agenda partai, kayak gitu, jadi aku langsung kayak oh ini mungkin jawabannya gitu, jadi kayak oke. Padahal aku waktu itu benar-benar nggak ada kecondongan sama sekali, kan orang katanya kalau misalnya mimpi tuh takutnya ada kecondongan, misalnya kita udah condong ke mana, jadi akhirnya muncul di mimpi itu kayak gitu. Nah waktu itu bener-bener aku netral sama sekali, jadi kayak mau apapun itu jawaban Allah emang enggak gitu. Nanti kayak gitu ya udah. Jadi seorang Sofa Mujahidah lebih memilih PKS daripada kenaikan jabatan, daripada karir. Luar biasa. Itu sih berat banget sih, maksudnya ya siapa orang yang nggak mau ya, soalnya aku mikir kayak kalau misalnya ini kan kayak promosi ini nggak datang setiap tahun ya, maksudnya kesempatan buat berkarir lebih tinggi tuh kan sebenarnya nggak datang terus-terusan kan. Sementara kalau misalnya jadi caleg tuh aku mikirnya gini kayak 5 tahun lagi juga aku masih muda gitu. Jadi kan Bentar, jadi alasan Teteh kenapa memilih nyalek daripada kenaikan jabatan itu, apakah Teteh berpikir pada saat itu aku ada potensi menang, aku ada potensi jadi anggota dewan? Ada pikiran kayak gitu nggak? Nggak ada. Bener-bener pure karena waktu itu emang ada tawaran, terus jawaban istikharah aku kayak gitu. Ya udah gitu. Jadi pure karena untuk PKS, karena untuk dakwah. Kalau disebut untuk dakwah tuh kayaknya berat banget ya. Berat banget ya, cuman intinya aku pengen ya udah berjuang bareng-bareng gitu loh, pengen ikut bareng-bareng di situ. Tadi dapat amanah tadi, ya misalnya dapat tawaran amanah tadi, terus dapat ibaratnya kayak dapat jalan dari Allah gitu loh. Kayak gitu ya udah gitu. Emang modal Teteh apa sih? Modal Teteh sampai berani melepas semua. Masalahnya kan gini, masih jadi budak korporat nih, masih bahkan kenaikan jabatan aja masih tergiur nih. Terus tadi ngaku sendiri belum terlalu dikenal banyak orang gitu, paling di circle sendiri. Walaupun sebenarnya circle-nya Teh Sofa ini banyak ya, banyak dan luas gitu. Jadi apa sih modalnya sampai pede untuk nerima tawaran itu? Wow. Aku jadi mikir, padahal aku kenapa sampai akhirnya aku berani gitu. Tadi yang benar-benar ngebuat aku berani itu sebenarnya jawaban istikharah doang. Bener-bener itu tuh jadi modal banget buat aku ya. Karena kalau mikir lagi ya, kan sebenarnya aku kerja sebelumnya itu di filantropi, lembaga filantropi. Jadi kan kadang kita juga suka ada kayak penyaluran bantuan gitu-gitu. Tapi kan nggak nama partai ya, penyaluran bantuan atas nama lembaga. Tapi itu tuh nggak ke dapil aku. Paham gak? Jadi aku tuh sama sekali nggak pernah muncul muka aku tuh di dapil aku gitu. Sebenarnya karena aktivitas nggak di dapil gitu ya. Terus banyak organisasi juga kan bukan di dapil ya, di sini kan di DPW gitu. Terus kerja di Antapani. Aduh. Jadi kan nggak pernah gitu, jarang banget ketemu sama orang-orang yang ada di dapil gitu. Tapi dulu tuh karena jawabannya itu, terus aku juga ngira kayak oke, aku punya ilmu, beban ilmu ya kan. Terus aku juga ngerasa kayak aku percaya kader-kader PKS yang ada di DPC aku, yang ada di kecamatan aku, insya Allah pasti bantu kok gitu. Bantu, terus juga teman-teman lingkaran. Apa tuh lingkaran? Circle. biar terdengar lebih halus. Iya, itu juga kan insya Allah pasti bantu gitu loh. Dan aku yakin maksudnya Allah tuh kan gak pernah salah pundak ya dalam memberikan amanah gitu. Jadi ketika akhirnya jawabannya itu, ya pasti Allah tuh bakal ngasih kok jalannya gitu. Dia nggak pernah mikir. Ini quotes, jujur ini quotes mainstream tapi masih jadi favorit aku sampai sekarang. Allah tidak pernah salah dalam memilih pundak. Iya betul. Dan akhirnya terlewati ya Teh. Betul, dan aku juga nggak percaya sih akhirnya aku bisa melewati itu gitu ya, walaupun kayak pas awal-awal sebelum masa kampanye tuh kayak nggak kepikiran ya gitu ya. Kayak aku tuh kalau denger dari orang atau misalnya dulu deh abi aku pas waktu 2019 itu tuh kayak wah kampanye tuh kayak berat banget gitu loh, kayak capek gitu dari satu titik ke satu titik yang lain gitu. Tapi ternyata aku juga bisa melewati itu gitu. Tapi Teteh melewati ini Teteh gerak kan? Gerak, berusaha. Betul. Luar biasa. Nggak diem lah. Nggak diem, bener ya. Jadi apa sih tantangan, kalau kita breakdown ya, tantangan selama masa kampanye, masa pemilu kemarin itu apa aja sih? Tantangan, hambatan, atau apapun lah yang mungkin bisa sampai bikin nangis. Sering nangis nggak? Pernah aku nangis, pernah pernah? karena capek. Ya pernah lah. Nangisnya pernah, kalau aku sering.
Tapi aku tuh kayak nggak mau berlarut-larut aja gitu maksudnya. Kayak mungkin kalau misalnya dijadiin sering bisa gitu. Dibilang sering ya terserah sesuai kebutuhan ya. Iya. Ini pernah atau sering nih butuhnya. Kayak gitu. Kalau dijadiin sering juga bisa sebenarnya, cuman kayak udahlah nggak usah terlalu berlarut-larut juga gitu, kayak udah oke move gitu, kayak udah kita berpindah ke yang lain yang lebih penting yang harus di iniin gitu. Kadang aku tuh kalau bangun tidur nih, bangun tidur tuh aku tuh overthinking. Orang biasanya overthinking sebelum tidur, ya kan? Aku overthinking setelah bangun tidur. Jadi bangun tidur, terus aku ngeliat grup caleg kayak, oh aktivitasnya hari ini kesini, so kayak aku harus cari titik. Aku harus kemana ini? Aku kemana hari ini? Wah, itu overthinking banget. Jadi aku tuh kadang udah kayak udah pusing duluan kan nyari titik gitu. Kayak ini nih jadwal Google Calendar aku ini harus penuh nih. Setiap hari harus penuh, harus ada titik yang aku datengin gitu. Karena itu tuh lumayan ya, maksudnya untuk aku yang secara basis masanya belum banyak gitu kan, secara jaringan di dapil juga belum luas gitu. Jadi kan mau nyari titik-titik lagi tuh kayak apalagi nih, kemana lagi nih gitu. Kayak gitu. Pernah ada satu momen yang dari semua hambatan dan kendala yang pernah Teteh alamin, pokoknya itu momen paling beratnya apa? Ada itu kayak aku tuh aku sampai dibilang kayak caleg baru ya gitu. Oke. Caleg baru mah emang dia mah serabutan gitu. Coba ngeselin ya, maksudnya kayak emang kenapa emang saya sesalah itu. Jadi waktu itu ada momen konflik sama partai lain, caleg partai lain gitu. Jadi karena waktu itu tuh aku kampanye di daerah caleg partai lain. Kocak banget sih itu. Kocak enggak. Kalau sekarang aku bisa bilang kocak, tapi waktu pas kejadian aku bisa bilang kocak. Pas kejadian sedih. Kejadian tuh aku frustasi, pusing, bingung gitu. Jadi pas banget waktu itu tuh aku tuh lagi milad sebenarnya, lagi ulang tahun waktu itu. Nah, terus aku tuh merasakan kayak orang kan kalau ulang tahun tuh kayak itu tuh hari-hari yang bahagia gitu, pengennya gitu ya. Kayak bener-bener dijadiin sebagai momen yang baik atau gimana lah gitu. Tapi waktu itu aku kampanye. Nah, kampanyenya itu di tempat yang emang jadi ada caleg di situ. Di lingkungan itu tuh ada caleg, tapi caleg dari partai lain. Oh, jadi bisa dibilang ini lingkungan yang sudah dipelihara. Tapi sebenarnya kalau warga-warganya bilang, enggak kok, kita nggak pernah dapat manfaat apa-apa gitu. Tapi fun fact ya Teh, kayaknya emang setiap warga tuh bilang ke semua caleg bilangnya, kita di sini belum ada yang masuk kok. Gitu kali ya. Cuman aku tuh waktu itu jadi dari bisa dibilangnya enggak, tim relawan lah ya, relawan yang di sana. Katanya hubungannya tuh nggak terlalu baik. Jadi beliau itu, aku kalau sebutin di sini nggak apa-apa kali ya. Nah, jadi beliau itu caleg, tapi beliau tuh ketua RT. Kan itu sebenarnya udah salah nih, nggak boleh nih. Dia kan double, jadi ada dua amanah yang itu tuh nggak bisa bareng, nggak boleh bareng. Ketua RT iya, caleg iya, kan nggak ini dong, nggak fair gitu. Nah, terus aku emang nggak izin. Emang nggak ngasih tahu ke ketua RT. Ya gimana mau ngasih tahu, kan aku bingung ya. Jadi aku ngasih tahunya ke ketua RW-nya doang. Pak, saya mau ngadain kampanye di situ. Terus ketua RW-nya udah ngizinin, ya udah gitu. Aku pikir itu udah beres ya. Karena ketua RT-nya caleg, jadi aku mikir kayak kan bingung ya. Kalau saya izin ke ketua RT-nya, pasti saya izin ke caleg gitu kan. Dan bener aja gitu pas ketika akhirnya bapaknya protes kan ke Panwas. Protes dulu tuh ke Panwas. Tim ses beliau ini protes ke Panwas akhirnya nyamperin aku. Nah, pas udah nyamperin aku terus ngomong-ngomong, "Enggak izin ya ke RT" gitu kan. Terus aku bilang kayak, "Pak, kan RT-nya caleg" gitu kan. "Enggak apa-apa, harusnya mah kasih tahu aja" gitu. Oke, maksudnya buat aku itu catatan ya. Oke. Nanti kedepannya harus kasih tahu RT, RW. Maksudnya apapun itu kondisinya RT, nah, RW. Tapi setelah itu, sekarang mah nggak apa-apa Teh, minta maaf dulu aja, kata Panwasnya gitu. Oke, aku telepon. Wah, itu tuh udah marah-marah calegnya tuh ya. Kayak, tahu nggak sih kok ini tuh daerah saya, gitu-gitulah, pokoknya udah marah-marah gitu. Terus aku bilang kayak, mohon maaf ya Pak, tapi aku jelasin kondisi aku kenapa akhirnya aku nggak minta maaf, karena Bapak tuh posisinya sebagai ketua RT iya, sebagai caleg iya, kan saya jadi bingung, saya nanti gimana. Nah, harusnya karena tahu saya sebagai caleg gitu, harusnya nggak datang ke sini. Nah gitu, so aku jadi kayak aku bersyukur aku nggak izin ke RT. Saya kalau izin pasti nggak bisa masuk. Nggak dibolehin kan, itu nggak boleh. Maksudnya setiap orang itu punya hak, setiap caleg itu punya hak buat masuk ke titik manapun, ya kan. Jadi nggak boleh ada yang membatasi. Bahkan Panwas pun
nggak boleh membatasi gitu, karena ini udah lingkungan ini udah ini daerah sini, daerah caleg ini, daerah caleg ini gitu kan. Itu kan nggak boleh ya. Setiap caleg tuh punya hak buat masuk ke titik manapun, bahkan titik yang sebenarnya itu tuh dikuasai sama partai lain juga kita punya hak buat masuk kan, kayak gitu. Terus akhirnya setelah dilihat-lihat sekarang pasca pemilu di titik itu ternyata ada suaranya nggak? Kayaknya sih ada. Soalnya ada. ternyata tuh aku juga nggak tahu, karena kecamatan itu tuh termasuk kecamatan yang jarang aku datengin. Karena benar-benar nggak punya jaringan di sana. Jadi maksudnya cuma sedikit jaringan, paling cuma 1-2 orang doang. Kebayangkan satu kecamatan cuma punya 1-2 orang doang gitu. Jadi aku tuh itu yang paling jarang, paling kayak selama masa kampanye paling aku cuma 3 kali ke kecamatan itu. Oke. Tapi ternyata aku punya suara di situ. Oh, jadi bisa jadi ketika Teteh datang itu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Jadi ya aku sih nggak nyesel ya, aku pernah ke situ dan aku berhadapan dengan caleg tersebut. Aku Caleg tidak unik ya bisa dibilang. Aku tidak menyesal walaupun bapaknya udah marah-marah gitu ya, tapi aku di satu sisi malah aku justru bersyukur gitu. Maksudnya aku dipertemukan dengan orang yang kayak gitu. Oh ternyata aku tuh jadi kayak sadar, politisi tuh nggak selamanya sebaik yang aku lihat di PKS gitu loh. Maksudnya kayak politisi-politisi di PKS tuh kayaknya aku melihatnya kayak jujur, sabar gitu orangnya. Ini kenapa jadi iklan gini ya? Aku ngerasanya kayak gitu ya, jadi kayak pas aku ngeliat dari partai, ternyata ada yang kayak gitu juga, yang emosian gitu tuh ada gitu. Tapi ini agak out of topic. Aku juga kaget ternyata ketika itu aku diceritain sama calegnya PKS yang dulu tuh pernah jadi alek di partai lain, bahkan sampai jadi ketua DPRD-nya. Oh wow. Gitu. Di periode udah lama lah, periodenya udah lama. Dia ceritain, saya itu kalau sama teman-teman sefraksi sendiri itu bisa sampai ributnya itu sampai lempar-lemparan kursi. Terus aku kayak bengong gitu. Satu fraksi ya. Aku bengong, lempar-lemparan kursi. Jujur aku tidak membayangkan ada orang PKS lempar-lemparan kursi. Oh, ternyata kita ada plus minusnya. Tentu ada minusnya ya. Tapi plusnya adalah ternyata di sini lebih damai. Sebenarnya buat diri sendiri mungkin Seenggaknya ya. buat diri sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada yang nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi buat kita sendiri kita merasa kayaknya di sini lebih damai. Buat pengalaman pertama ya, kita nggak tahu nanti pengalaman kedua gimana, pengalaman ketiga gitu. Jadi menarik. Jadi itu cerita kendala yang dulu tuh frustrasi dan sekarang justru jadi lelucon kalau diinget-inget. Iya benar sih. Kalau sekarang tuh kayak kok bisa ya kayak gitu, kok bisa ya aku tadi bilang kayak gitu. Ya sampai akhirnya kan aku datengin ke rumahnya langsung kan. Dan aku datengin ke rumahnya langsung karena kata Panwasnya, Teh kita sama-sama capek ya. Saya juga tahu lah posisi Teteh kan pasti setiap nanti kan ngejar, apalagi itu udah mau tahun baru, itu jadi akhir Desember. Posisi Teteh saya juga tahu pasti bakal capek. Ini kalau dibawa ke atas kan bapaknya udah gitu, ini saya laporin ke Panwas, saya laporin ke atas gitu ya, Panwas yang bagian kecamatan, kota gitu. Terus kata aku, boleh Pak, mangga, Bapak mau laporin saya juga nggak apa-apa, karena aku ngerasa Bapak itu justru bisa jadi bumerang buat bapaknya, gitu kan. Di situ posisi Teteh nggak dalam kondisi bahaya justru bukan, ya. Karena lapor RT RW itu bukan kewajiban, tapi itu tuh kayak sebagai ya adab aja gitu, gitu kan. Jadi bukan nggak menyalahi aturan gitu, nggak menyalahi hukum manapun. Jadi aku kayak nggak apa-apa Pak, boleh Bapak mau laporin saya juga. Nah akhirnya Panwasnya kayak jangan atuh Teh gitu, nanti waktunya kepake lama. Jadi datengin aja Teh ke rumahnya gitu. Kayak ya udah Pak, sok weh. Sebenarnya itu tuh lagi jalan, kampanyenya tuh lagi jalan, cuman alhamdulillah ada tim-tim waktu itu dibantu sama anak-anak GK Bandung, GK Jabar yang kampanye. Jadi aku cuman kayak nyapa-nyapa ibu-ibunya aja kan. Jadi udah waktu itu lagi kosong, akhirnya aku datang ke rumahnya. Ya udah, walaupun bapaknya udah marah-marah, ada tim sesnya di situ. Caleg baru ya gitu ya, yang akhirnya ngomong kayak gitu. Caleg baru pantas, kalau caleg baru mah suka gitu, jadi kayak suka asal aja nyomot gitu. Emang dia caleg lama, dia pernah menang? Kalau nggak salah PAW. Jadi waktu itu posisinya baru diangkat ngegantiin salah satu aleg gitu. Tapi baru berapa bulan gitu, 3 bulan 2 bulan gitu. Kayak gitu. Memang luar biasa. Ini nanti bagian ini di-cut aja. Lalu julid. Kalau tadi udah ngomongin soal kendala, nah pasti ketika ada orang yang memilih sesuatu tuh, katakanlah ya kita berusaha untuk meniatkan semua itu karena Allah ya Teh ya. Itu pasti ada aja kemudahan-kemudahan yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba muncul, tiba-tiba wah di depan mata gitu. Apa sih Teh kemudahan-kemudahan yang Teteh rasakan selama proses pemilu kemarin? Selama proses kemarin tuh alhamdulillah sih aku ngerasanya kayak mungkin waktu pas
pas waktu kejadiannya, pas waktu hari hanya, aku nggak ngerasa itu yang kayak bener-bener mudah ya. Jadi gimana ya? Aku tuh selalu mikir gini nih. Kayak kalau mau event mau ada kampanye atau aku tuh udah kepikiran dari kemarinnya kayak apa yang harus disiapin, apalagi gitu loh yang kayak gitu. Nah, tapi pas waktu udah ketemu warga, itu kayak semua stres, semua beban tuh tiba-tiba hilang gitu. Kayak pas udah jalan tuh ternyata oh wow, ternyata sefantastis itu ya ketika akhirnya ketemu sama warga, akhirnya ketemu orang-orang ngucapin kayak makasih ya teh gitu. Orang-orang bisa senyum ketika foto bareng, itu aja menurut aku tuh kayak udah oh wow, itu tuh jadi energi baru aja buat aku gitu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal ini sih modal. Modal duit. Nah, itu tuh kan kayaknya caleg itu nggak lepas dari modal duit. Iya kan? Walaupun mungkin ada yang bilang kayak jangan sampai akhirnya karena nggak punya duit nggak mau maju gitu kan. Cuman ya kita juga seenggaknya adalah modal mah berapa lah gitu ya. Nah, itu tuh, wah, kan ini bukan sesuatu yang kita prediksi ya. Maksudnya bukan sesuatu yang kita siapin gitu loh. Aku dari awal misalnya nabung modal kampanye kan enggak ya. Ini bukan sesuatu yang diprediksi. Jadi nggak punya tabungan sama sekali. Tapi alhamdulillahnya tuh, itu tuh selalu ada gitu loh. Ketika butuh tuh ada uangnya gitu loh. Ketika butuh, alhamdulillah ada. Jadi kayak turun ke dapil. ada aja gitu. Ada yang ngasih mah gitu ya. Alhamdulillah dari tandem gitu ya, caleg-caleg tandem gitu. Terus ada aja misalnya dari kan waktu itu karena posisinya aku udah kerja ya, jadi aku punya tabungan nih. Ya tabungan aku tuh ludes semua buat kampanye kan. Kayak ya oke, di satu sisi kayak alhamdulillah lah mungkin emang Allah tuh titipin tabungan ini tuh emang buat kampanye gitu loh. Jadi kayak ya sudahlah itu habis juga kayak ya udah gitu. Emang mungkin Allah tuh nitipin ini bukan buat aku. Jadi aku tuh mungkin cuma sebagai tempat penitipannya doang, pos penitipannya doang. Tapi sebenarnya yang bisa memanfaatkan dan merasakan nikmat dari uang itu tuh bukan aku gitu. Kayak gitu. Jadi tiba-tiba umi abi aku juga ada aja gitu ya, alhamdulillahnya tuh gitu. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau caleg PKS itu kenapa jarang? Ada nggak sih teh caleg PKS yang stres kalah? Kayaknya hampir nggak ada ya. Nggak pernah. Mungkin nggak pernah ada denger, tapi nggak dilihatin. Nggak pernah denger cerita. Maksudnya yang sampai kayak stres, gila ya, gitu nggak ada kan? Karena sepanjang yang kita tahu kalau caleg PKS tuh nyalek dan keluar duit itu pasti niatnya ini untuk infak. Iya, sih teh? Iya sih sebenarnya kayak gitu. Termasuk yang tabungan teteh itu ya. Mungkin tabungan ini sebenarnya bukan punya aku, ini aku hanya perantara. Ini adalah sesuatu yang harusnya dialokasikan untuk infak. Betul, kayak ya sudah lah gitu loh, kayak ya udah nggak bisa ngarepin apa-apa. Kadang juga ada beberapa kayak warga yang kayak butuh ya, terus bilangnya sih minjem ya kayak teh minjem dulu ini lagi butuh, lagi urgent gitu kan. Terus cuman aku kayak oke, ini nggak bisa kalau diniatin aku minjemin gitu loh, kayak karena nggak mungkin nanti tiba-tiba aku nagih gitu. Walaupun sebenarnya kan kalau hutang emang kita tuh wajib menagih ya, makanya aku nggak diniatin hutang lah, ya sok lah gitu. Ini mudah-mudahan bisa bantu, karena kalau diniatin hutang terus akhirnya kita nagih kan nggak mungkin ya, kayak nggak ahsan aja, nggak baik aja gitu. Jadi akhirnya ya udah, jadi akhirnya mau gimana lagi kan, ikhlaskan saja itu mah yang udah mah gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, teteh kemarin selama proses pemilu udah mengikhlaskan berapa infak? Mengikhlaskan nominalnya. Kalau infak mah kan nggak boleh disebut-sebut. Ya udah jangan infak ya. Kita bilangnya apa ya? Anggaran. Biar bisa disebut. Anggaran. Kalau anggaran tuh kesannya kayak udah dianggarin ya. Salah mulu nih. Udah keluar duit berapa deh? Kemarin itu sebenarnya kalau yang ya semuanya ya total tuh kayaknya ada sekitar 40 juta. 40 juta, Masya Allah. 40. Itu berapa bulan gerak teh atau dari awal? 40 juta itu tuh kayaknya dari bulan September lah ya, ada September, Oktober, November, Desember, Januari. Berarti Februari. Selama masa kampanye aktif ya? Kalau kampanye itu kan dari November kan, kampanye dari November, Desember, Januari, Februari, 4 bulanan kan kampanye. Nah selama 2 bulan itulah sebelum masa kampanye. Gitu. Sebenarnya sebelumnya juga aku pernah, cuman nggak yang intens gitu loh. Jadi kadang nggak masuk ke hitungan gitu, gitu karena kan nggak intens. Jadi aku baru kayak ngitung, baru dicatat itu tuh pas waktu bulan September. 40 juta ya? 40 juta. 40 juta anak baru. Oh ya, ini judulnya podcast kemarin sore karena baru. Yang membawakan adalah anak kemarin sore. Okay. Nah, masih berarti baru. Katakanlah ini juga termasuk anak kemarin sore ya, ya di politik. Kalau bener ya? Iya betul. Padahal misalnya secara keilmuan udah lama ya. Tapi
kan terjun ke lapangannya ke baru. politiknya baru. Jadi anak kemarin sore Teteh, terus modalnya pas-pasan dengan segala keterbatasan, terus belum punya modal sosial juga karena namanya juga anak muda ya Teh ya, nggak kayak mungkin orang-orang senior yang memang hidup lebih dulu gitu ya, modal sosialnya udah ada. Berapa suaranya kemarin? Ini mengorek luka lama nggak? Enggak juga sih, karena ini udah pertanyaan, jadi kayak pertanyaan umum kalau sekarang kayak setiap ketemu kayak berapa dapat suaranya? Gimana kemarin? Itu udah jadi kayak ya pertanyaan umum. Aku kemarin alhamdulillah dapat 1.423. Masya Allah. Segitu ya, masih kecil sih sebenarnya ya, karena dibandingin yang jadi itu kan 9.000. Tapi buat aku itu tuh suara yang alhamdulillah, suara yang aku syukuri gitu, karena ini gak tahu suaranya dari mana gitu loh. Kayak padahal pertanyaan selanjutnya mau nanya, itu ceruknya dari mana aja? Ceruk suaranya dari mana aja? Nggak tahu. Suaranya dari mana aja, karena aku tuh kadang kayak gini ya. Aku ngerasa ya, ini prinsip aku. Kayak setiap caleg itu punya hak buat kampanye di mana aja. Sama kayak warga, masyarakat, konstituen. Itu dia juga berhak untuk dapetin manfaat kampanye dari partai dan caleg manapun. Jadi aku tuh kadang misalnya udah didatengin sama partai ini, kalau dia belum belum futuh ya, belum yang kayak futuh tuh apa tuh? Belum yang sepenuhnya akhirnya dia menyatakan pilihannya untuk siapa gitu ya, belum yang kayak daerah ini udah futuh, udah menang buat siapa gitu, udah menentukan pilihan buat siapa. Nah selama itu tuh belum ada, menurut aku itu bisa didatengin gitu. Jadi kan akhirnya walaupun aku jadi bingung ya, ini suaranya bener gak nih ke aku gitu, ini bener gak nih ke siapa. Cuman aku tadi prinsipnya ya, setiap caleg itu boleh kampanye dimanapun. Nah setiap konstituen juga boleh nerima kampanye dari manapun gitu. Jadi nggak apa-apa sih menurut aku mah ya, ini dijadiin sama warga tuh jadiin momen buat mengambil manfaat sebanyak mungkin. Waduh, kayak, itu mah nggak apa-apa buat aku mah. Menarik nih statementnya nih. Buat aku nggak apa-apa. Jadi itu tuh justru jadi evaluasi, oh berarti sebetulnya gitu kan, selama 5 tahun anggota DPRD atau anggota Dewan itu bekerja, warga tuh mungkin nggak merasa manfaatnya, nggak dapat manfaatnya, sampai akhirnya ya jadi akhirnya memanfaatkan momentum pemilu gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya tadi mungkin itu yang jadi alasan kenapa aku tuh nggak tahu itu suara dari mana aja. Terus juga aku tuh nggak punya saksi, maksudnya aku nggak nyimpen saksi caleg gitu loh di setiap TPS. Jadi kan ya udah ngikut saksinya punya, PKS aja ya. Jadi kan nggak punya data ini tuh suara di kelurahan ini berapa, suara di kecamatan ini berapa. Kalau kecamatan ada sih, cuma kan nggak yang akhirnya berbasis ke TPS kan. Gitu. Jadi nggak yang benar-benar tahu sedetail itu gitu, kayak gitu. Wah, padahal baru mau nanya lagi nih, sebagai katakanlah kita sama-sama yang berkecimpung di bidang ilmu politik ya, secara keilmuan, secara akademik kami memang belajar politik gitu. Di kelas, masih ingat ya Teh, di kelas kita diajari betapa idealnya politik yang seharusnya. Dan ketika kita nyemplung langsung, ketika kita nyebur ke lapangan, jauh ya. Tapi tadi aku masih menerapkan keidealisan aku gitu. Aku nah, ini aku mau nanya pendapat Teteh terkait tadi ya, masyarakat ya, walaupun kata Teteh sebenarnya sah-sah aja masyarakat tuh ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari momen pemilu ini, tapi dari segi etika, dari segi adab atau ya katakanlah apapun lah itu istilahnya, gimana sih Teh ada fenomena ini masyarakat, satu kelompok masyarakat di daerah tertentu yang mereka tuh sudah dibantu secara berkesinambungan oleh salah satu caleg gitu ya, tapi kemudian semuanya gugur hanya gara-gara amplop. Ini fenomena yang udah jadi rahasia umum setiap periodenya ya. Amplop, serangan fajar, atau apalah namanya, bom, sirup. Gimana tuh Teh? Iya, sebenarnya ada nih salah satu caleg RI caleg RI dari PKS yang aku tuh keinget banget statementnya. Kayak kan ibu-ibu mah kadang gini, ya Pak nggak apa-apa ambil dari siapapun itu gitu ya, nanti mah milih mah tetep kok ke Bapak gitu ya, kan ada yang bilang kayak gitu. Tapi ibu bisa jamin nggak, katanya gini ya, kata caleg DPR RI itu, tapi ibu bisa jamin nggak kalau ibu ngambil, ibu nggak ada rasa balas budi. Kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa jadi kan ketika akhirnya orang udah dapet serangan fajar, udah dapet amplop, itu tuh ya udah milih tuh karena balas budi gitu ya, politik balas budi. Nah cuman itu kan beda banget ya statement aku yang tadi ya. Kalau statement aku kayak siapapun itu boleh diambil manfaatnya gitu kan. Karena tadi idealisnya aku
ya dengan dengan mengesampingkan fenomena di lapangan seperti apa, karena kan sebenarnya itu hak kan, bener kan, gitu kan? Hak apa? Hak masyarakat untuk hak menerima masyarakat. sirup. Menerima sirup, menerima amplop mah ya justru enggak. Maksudnya menerima manfaat itu dalam bentuk misalnya program. Oke. Dalam program, maksudnya bentuk maksud aku tuh kayak gitu ya. Program misalnya aku ada program beras murah, minyak murah, atau ada program pelatihan, atau ada program apa. Nah itu kan sebenarnya manfaat yang bisa dirasakan sama setiap masyarakat. Itu kan nggak boleh dibatasin ya. Siapapun itu partai yang masuk, ketika akhirnya dia bisa dapat manfaatnya, ya udah nggak apa-apa, mangga gitu kan, kayak gitu. Karena emang setiap partai juga kan dia pasti punya program yang itu tuh gimana caranya biar dia teh bisa mengambil hati masyarakat gitu kan. Nah cuman PR kita tuh adalah gimana setelahnya, gitu loh. Gimana setelahnya? Karena nggak setiap orang setelah kita kasih manfaat itu tuh bakal di follow up dengan sebaik mungkin gitu, dimanusiakan gitu. Kebayang gak nak? Ini idealnya ya, ini idealnya menurut aku gitu. Jadi terlepas dari fenomena lapangan yang sekarang seperti apa gitu ya, misalnya terlepas dari adanya amplop, serangan fajar dan lain sebagainya, sebetulnya itu kan hak ya, hak masyarakat buat dapetin. Tapi yang nanti berlombanya itu adalah berlomba selanjutnya gitu. Nah, kan ada nggak nih partai yang setelah dapat manfaat dia tuh masih tetap datengin gitu, masih tetap ngasih kayak gitu. Nah itu idealnya. Nah kalau balik lagi ke fenomena yang di lapangan kayak tadi amplop, serangan fajar, padahal udah dibina, udah dikasih manfaatnya bisa jadi lebih besar daripada amplop yang tadi. Itu tuh menurut aku lebih ke kurang edukasi sih sebenarnya. Masyarakat tuh kurang kurang edukasi yang pertama, yang kedua kurang ambisi kitanya. Paham gak nak? Gimana tuh ambisi dalam hal apa yang perlu kita tekankan lagi? Kadang kita tuh suka lupa setelah mengedukasi tuh, kita suka lupa. Ini kadang aku juga ngerasa kayak gitu. Jadi aku tuh setelah ngedukasi, misalnya nih kampanye kan, ini program aku ngasih nih, edukasi aku kasih nih. Tapi aku tuh lupa kadang, ibu pilih saya, kalau pilih saya program ini masih tetap bisa lanjut, misalnya gitu. Kita tuh kadang suka lupa gitu, kalau aku sendiri ya. Jadi kita tuh, bukan kita berarti aku tuh ngerasa kayak aku tuh kurang mempromosikan diri aku sendiri. Gitu loh. Jadi kayak kurang bener-bener kayak kalau ibu pilih saya, ibu tuh manfaat ini tuh tetap dapat loh gitu. Ibu kalau ibu pilih saya tuh ini tuh tetap bakal berlanjut loh, nggak cuma sampai di sini loh gitu. Nah kalau menurut aku sih itu yang kurang juga gitu. Terus kita kurang kurang memahami kebutuhan masyarakat. Misalnya yang kita kasih itu bisa jadi emang itu tuh nggak to the point langsung ke solusinya gitu. Langsung ke itu tuh jadi solusi gitu. Padahal mah sebenarnya manfaatnya besar, tapi yang dirasain karena kan masyarakat itu sebetulnya individu ya. Individu. Walaupun kita kasih programnya itu untuk program RT, RW, tapi kan yang lebih kerasa manfaatnya pasti yang lebih kerasa manfaat individu kan. Kayak uang itu kan individu kan akhirnya manfaatnya kayak gitu. Yang itu mungkin orang-orang tuh lebih kerasanya di situ gitu. Jadi mungkin selama ini tuh kita ngasih manfaatnya tuh dalam dalam skala yang besar. Tapi itu tuh nggak langsung menyentuh ke manfaat individu gitu. Atau kita coba kasih contoh konkretnya deh yang lagi rame teh, yang kemarin sempat rame. Iya apa? Itu caleg PKS juga, incumbent dari daerah apa ya? Dari daerah luar lah, bukan Jawa Barat gitu. Beliau itu selama 4 tahun jadi anggota dewan, beliau ngasih bantuan air bersih ke satu kampung. Oh, tahu ya? Tahu ya, ini berita yang itu ya. Air bersih ke satu kampung, dan ternyata itu bukan anggaran pemerintah, bukan anggaran dia sebagai legislatif. Dia tuh udah jadi Alek belum sih? Udah ya? Ini aku takut beda. Yang lagi rame, kayaknya harusnya sama sih. Beliau tuh jadi selama 4 tahun, dan ternyata itu bukan programnya pemerintah, itu beliau itu patungan sama warga, 50-50 lah. Dia setengah dan warga setengah, tapi kan setengahnya warga itu kan mereka rame-rame, jadi tetap terasanya lebih ringan. Itu 4 tahun berturut-turut, tapi ternyata tidak membuat warga itu merasa terikat atau tadi berhutang budi dan merasa harus membalas budi, politik balas budi dan lain sebagainya gitu. Dan mereka akhirnya lebih memilih orang yang ngasih 100.000 di hari H dibanding orang yang sudah membantu mereka 4 tahun ke belakang dengan alasan ya udahlah, toh kalau misalnya saya jahat sama Bapak A kan bakal tetap baik
gitu. Sampai ada statement seperti itu. Ya Allah. Gitu. Aku jadi ya terus. Kalau kayak gitu kasusnya gimana Teh? Apakah itu masih bisa dimaklumi, masih bisa dipahami karena masyarakat Kayak, kurang aduh, ya edukasi? Allah. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ternyata kita sama-sama bingung. Tapi Sama-sama ada loh, heran. aku jadi apa namanya? Jadi keingetan ada tadi malam ada satu SG yang aku lihat. SG-nya sebenarnya dari caleg muda. Nah, tapi ayahnya tuh waktu itu anggota dewan juga, ayahnya. Jadi ayahnya udah almarhum. Terus ayahnya, mungkin aku nggak tahu kamu lihat juga atau enggak. Jadi ayahnya tuh waktu pas jadi anggota dewan, jadi sempet tuh apa namanya, iya kayak gitu ngasih bantuan. Ternyata sama warganya tuh nggak dipilih lagi. Nah pas nggak dipilih lagi, ternyata kan nggak jadi ya. Terus bapak gimana? Pas nanya hasil pemilu, bapak gimana? Jadi anggota lagi atau enggak? Terus kata bapaknya kan enggak. Hah? Kenapa? Saya kira saya nggak milih. Akhirnya banyak yang milih bapak gitu. Jadi mikirnya gitu. Saya awalnya mikirnya paling cuma saya doang yang nggak milih bapak, yang lain pada milih bapak gitu. Jadi ternyata kalau setiap orang mikir kayak gitu kan jadi banyak juga yang nggak milih kan, kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang kayak mikirnya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya karena tadi ya mungkin keuntungan pribadi gitu ya, individu yang akhirnya dibawa, bukan kemaslahatan orang banyak, bukan manfaat yang udah dirasakan orang banyak, bukan manfaat yang udah dirasakan banyak orang gitu kan, kayak gitu. Kayak ada nih sebenarnya ada juga alek dan caleg di Dapil 3 Kota Bandung. Sekarang juga kepilih lagi. Nah itu tuh punya paguyuban. Oke. Punya paguyuban. Jadi koperasi gitu. Koperasi untuk koperasi syariah buat ibu-ibu yang terjerat pinjol gitu. Pinjol, riba dan lain sebagainya. Nah itu tuh karena mungkin secara manfaat, itu manfaatnya tuh individu. Dia langsung nyentuh individu, langsung nyentuh masalah individu, solusi individu. Nah itu tuh benar-benar kerasa. Itu benar-benar akhirnya nempel, dibina juga, kadang dikasih rekreasi gitu, dikasih hiburan dan sebagainya. Jadi benar-benar dimanjakan gitu ya. Tapi ibu-ibunya terbantu masalahnya, dan kitanya juga nggak merasa dirugikan karena kan itu kan bentuknya transaksi ya, koperasi tadi. Dan bahkan sampai sekarang itu suaranya bisa dibilang itu suara loyal Yang nggak bisa diganggu gitu, suara loyal, dan bahkan sekarang bertambah suaranya. Kayak gitu. Tadi mungkin ya karena bukan berarti yang air itu tadi nggak menyentuh individu langsung ya, tapi secara kebermanfaatan kan, maksudnya kalau air tuh kan kayak ngalir dari mana gitu kan, maksudnya kayak dari hulu dulu ke hilir gitu kan, maksudnya ada nggak langsung yang kayak akhirnya ditaruh ke warga-warga gitu kan, nggak kan, maksudnya nggak sama anggota dewan itu langsung kan. Tapi kalau ini mungkin secara kebermanfaatan tuh dia langsung nyentuh individu, dan itu tuh adalah masalah yang paling utama gitu ya, bisa jadi. Walaupun kita nggak bisa samain ya, maksudnya setiap warga mungkin punya pikiran yang sama, tapi menurut aku itu bisa jadi salah satu permasalahan gitu ya, salah satu hal yang kenapa why-nya lah gitu ya, why kenapa orang-orang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nyimpulin ya, karena kayaknya akan banyak spekulasi, maksudnya pasti bakal banyak pendapat gitu. Kalau kata Ustadz Haru, ketua DPW kita, DPW PKS Jabar, beliau bilang sebenarnya pemilu jadi caleg atau kontestasi ini tuh bukan hal yang bisa dihitung pakai matematika. Kayak saya udah ngasih bantuan sekian ratus ke desa ini, sekian ratus ke sini, maka suara saya pasti akan sejumlah dengan bantuan saya gitu. Nggak bisa seperti itu. Memang politik itu bisa dibilang seni ya Teh ya. Seni apa ya? Kayak ya tadi yang Teteh bilang, sangat seni dinamis. Yang sangat dinamis, yang tidak bisa diprediksi. Kita berbuat apa, hasilnya seperti apa. Bahkan kita tidak berbuat apa-apa, hasilnya akan seperti apa. Betul. Tuh bisa jadi beda gitu ya. Iya, kayak sekarang yang DPD RI yang komennya kan, coba bisa dibilang kan, yang dia kayaknya nggak kelihatan gitu kan, tapi suaranya itu gitu. Teteh termasuk yang milih uhui. Uhui enggak, bukan. Oh enggak. Aku kaget tuh, waduh, aku nggak bertahu gitu kan. Ya maksudnya kan itu ya, kita sama sekali nggak tahu gitu kan faktor-faktor apa aja gitu kan, faktor penentu, nggak yang kayak tadi benar, nggak matematik nggak satu tambah satu sama dengan 2, nggak mutlak gitu kan. Bahkan ada juga kayak sepupu aku, dia punya database kan, sekarang tuh emang bener-bener kayak ada database-nya gitu ya, pemilihnya bener-bener diri ayah gitu, di misalnya apa tuh riayah teh? Dijaga gitu, dipelihara, terus bener-bener dihubungin lewat WhatsApp. Tapi kan ternyata database itu tuh ternyata dia kurangnya tuh banyak gitu. Maksudnya kayak di database tuh kan harapannya kayak dia kalau dia nyapa misalnya 1.000 orang, harapannya tuh kan
bisa jadi 3.000 gitu, suaranya dikali 3 gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi database dia 9.000 apa 5.000 gitu, aku lupa ya. Tapi ternyata suaranya 2.000. Jadi berkurang gitu malah justru. Karena nggak tahu ya faktor-faktor setelah itu tuh apa gitu. Ada Faktor-faktor terlalu di luar dibilang faktor X, tapi terlalu banyak. jadi faktor alfabet X, Y, Z. A, B, C, D, A sampai Z ya. Jadi kita nggak tahu Insya faktor Allah. apa gitu. Luar biasa. Sharing-sharing kita hari ini jadi tahu banyak apa ya, bisa dibilang dapurnya caleg muda yang mungkin kalau mindsetnya orang jadi caleg itu uangnya harus banyak, modal sosialnya harus besar, modal apa. Tapi hari ini kita menghadirkan caleg mudanya PKS yang mungkin memang kita tidak se-well prepare caleg-caleg muda yang lain ya Teh, tapi kita nggak, semangat kita tuh tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Bahkan usaha kita, ikhtiar kita itu Insya Allah tidak lebih kecil, tidak lebih sedikit insya Allah dari teman-teman caleg muda di partai lain gitu ya. Insya Allah. Jadi bisa disimpulkan Teh, apa yang Teteh dapatkan selama masa pemilu kemarin? Apa ya, selama masa pemilu itu aku banyak belajar. Terutama yang pertama, apa yang aku mulai itu harus aku selesaikan. Sama kayak skripsi ya, ini kayak apa, statement skripsi. Motivasi skripsi, apa yang dimulai harus diselesaikan. Nah itu juga yang aku ini. Tapi bukan berarti akhirnya yang penting selesai gitu kan. Sama kayak skripsi juga kan beda ya. Yang penting selesai sama dengan yang menyelesaikan sesuatu yang penting gitu. Maksudnya kayak, jadi aku benar-benar menyelesaikannya dengan sesuatu yang penting gitu. Jadi nggak asal ya udah yang penting selesai aja, tapi gimana caranya ini bisa selesai dengan baik gitu ya, menutupnya dengan baik, dan aku juga punya modal yang cukup gitu. Kayak gitu untuk kedepannya ya, kita nggak tahu untuk apapun itu gitu ya. Aku nggak tahu apakah niat nyalek lagi? Karena itu mah tergantung amanah ya, maksudnya tergantung tawaran. Kalau ternyata tawaran itu ada, ya gitu kan. Oh ya, fun fact ya, kalau di PKS itu kita walaupun sebanyak apapun uang kita, setinggi apapun jabatan kita di masyarakat, tapi kita nggak bisa memilih ya Teh. Itu Kita mau nyalek, maksudnya nggak bisa menawarkan diri. Bukan memilih, nggak bisa menentukan apakah kita fix akan jadi caleg atau tidak, fix atau enggak, akan jadi gitu kan. calon kepala daerah atau tidak, karena itu ditentukan sama namanya apa Teh? Majelis Syuro. Majelis Syuro. Ya, Jadi syuronya lah. dimusyawarahkan bersama gitu. Betul, Jadi kayak gitu. memang orang-orang yang maju di pemilu dari PKS itu orang-orang yang memang dirasa maslahat baik Insya untuk Allah. semua orang ya. Itu ya harapannya kan kayak gitu. Jadi buat aku sih itu ya. Jadi Oke. yang pertama apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Terus yang kedua juga ngeraih ridho Allah tuh dengan cara apapun itu loh gitu. Maksudnya kalau emang jalannya udah di sini gitu ya, dan Allah udah ngasih tahu nih jalannya di sini, yakin deh, maksudnya Allah tuh pasti bakal ngasih modalnya, bakal ngasih jalannya, bakal dilurusin, bakal dibuka lah pikiran kita gitu untuk mencari dan mendapatkan itu gitu. Masya Allah. Oke. Kita cukupkan sesi hari ini, luar biasa sekali. Semoga teman-teman dengan melalui video ini jadi lebih mengenal apa sih isi kepalanya orang-orang PKS. Isi kepala orang PKS. Isi kepalanya orang PKS, kenapa sih mereka bisa segitunya? Kenapa sih mereka bisa luar biasa seperti itu? Ini salah satu, bisa dikatakan ini salah satu representasinya adalah seperti ini gitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, podcast kemarin sore. Saya Hana Sausan selaku host, pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow, like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan. Nyalakan juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan untuk mengenal PKS lebih jauh, untuk belajar politik dari PKS. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.